Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Autobis CNBC Indonesia, kali ini bersama dengan saya, Shania Alatas. Industri otomotif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi besar terhadap ekspor, lapangan kerja, dan penguatan industri nasional. Namun tantangan ke depan semakin kompleks seiring dengan transisi menuju elektrifikasi. Untuk melihat lebih dalam arah dan juga strategi industri ini, CNBC Indonesia berkesempatan untuk berbincang dengan Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN, Bapak Bob Azam. Halo Pak, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Sama-sama. Baik, Pak Bob, melihat kondisi global dan juga domestik saat ini, bagaimana Bapak memandang prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026, khususnya yang berdampak pada sektor industri manufaktur dan juga otomotif? 2026 kita lihat secara makro ya, Indonesia kan cukup baik ya. Pertumbuhan ekonomi kita bisa jaga 5%, kemudian juga trade balance positif, cadangan devisa juga meningkat, inflasi juga terkontrol ya. Jadi secara makro itu memang kelihatan ekonomi kita cukup baik ya. Dan 2026 kita juga berharap akan lebih baik lagi. Cuma yang perlu kita perhatikan sektorialnya ya. Sektorial juga menunjukkan pelemahan baik daya beli, kemudian juga kita lihat laju kredit juga turun ya dari 2 digit menjadi 1 digit ya saat ini. Dan ke depan kita berharap pelemahan ini bisa berakhir di tahun 2026, bottom line, dan akan terjadi recovery. Ya. Kemudian juga kita lihat dua negara besar seperti US dan China itu mulai menerapkan policy atau kebijakan quantitative easing. Jadi mungkin nanti akan banyak dana yang mengalir ya ke negara-negara terutama emerging country, dan ini juga bisa menjadi sinyal positif bagi kita. Oke, untuk sektor manufaktur dan juga otomotif sendiri, Bapak melihatnya seperti apa prospeknya di tahun 2026? Sektor otomotif challenging ya, karena 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan terus ya. Tahun 2024 ya, kita turun dibandingkan 2023 sekitar 10%, 24 ke 25 juga ini terjadi penurunan yang kedua kalinya ya dalam 2 tahun berturut-turut. Dan penurunan yang berturut-turut ini juga menunjukkan terjadinya pelemahan di sektor otomotif, terutama domestic market, ya, yang tumbuh mobil listrik, ya, dan tumbuhnya karena dapat insentif dari pemerintah. Nah, nanti ujiannya kalau insentifnya ini berhenti, apakah tetap tumbuh atau tidak, gitu, ya. Nah, kemudian ekspor kita cukup baik ya, kita tetap bisa mempertahankan ekspor, kita bisa ekspor lebih dari 400.000 bahkan 500.000, dan Indonesia menjadi pengekspor kedua terbesar di ASEAN selain Thailand ya. Dan ekspor otomotif Indonesia sudah hampir ke semua belahan dunia, termasuk ke Asia Tenggara, kemudian juga Timur Tengah, dan bahkan sampai dengan Amerika Latin. Jadi secara industri sebenarnya industrinya ini industri yang kuat ya, tapi harus ditopang oleh domestic market yang berkembang. Namun kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini domestic marketnya turun terus ya. Kemudian juga kita lihat penurunan domestic market ini terjadi di middle low segment, justru di segmen-segmen yang bawah, yang kita lihat mungkin terkendala juga dengan likuiditas yang terbatas ya. NPL yang naik, ini juga yang harus jadi perhatian kita bersama ke depan. Oke, jadi secara overall sebetulnya masih cukup bagus begitu dari sisi growth, tapi memang domestiknya ini menurun tadi Pak. Oke, kalau kita lihat kinerja sendiri industri otomotif di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 itu seperti apa? Tadi kan Bapak sempat sampaikan ekspor ini tumbuh, domestiknya turun, tapi untuk penjualan dan produksi ini seperti apa Pak? Ya, begitu juga penjualan dan produksinya ya turun ya dibandingin tahun lalu. Dan kalau kita lihat dibandingin 10 tahun yang lalu juga industri otomotif kita, domestic marketnya tidak kemana-mana ya. Kita di sekitar 1 jutaan, bahkan sekarang sudah sampai ke level di bawah 800.000 ya. Nah, sedangkan kapasitasnya industri otomotif itu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu kita punya kapasitas tuh
lebih dari 2 juta unit itu loh, 2,3 juta ya. Sedangkan runningnya sekarang domestik 800 ditambah ekspor 500 sekitar 1,3. Jadi sudah mendekati 50% utilisasi dan ini tentunya angka yang kurang baik ya bagi industri karena kalau break even point-nya 50% ini udah mendekati break even point gitu loh ya. Kalau nanti runningnya di bawah break even point kita khawatirkan akan terjadi efisiensi tenaga kerja di sektor otomotif ya. Tentunya ini hal yang tidak kita inginkan. Jadi ke depan ini industri otomotif ini harus didorong ya supaya tumbuh. Karena apa? Karena industri otomotif ini industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian juga berorientasi ekspor dan ekspornya nih ekspor bernilai tambah tinggi karena ada teknologinya di dalamnya. Jadi patut untuk didukung dan bahkan di banyak negara termasuk di Indonesia, industri otomotif ini menjadi leading economic indicators. Indicators yang menunjukkan bagaimana ekonomi kita ke depan. Jadi itulah yang menjadi concern kita untuk tahun depan agar otomotif ini didorong dan didukung ya. Perlu dorongan dan juga dukungan begitu ya dari segala stakeholders termasuk pemerintah berarti ini ya Pak ya Pak Bob. Oke, untuk sisi stimulus sendiri apa sih Pak yang diharapkan industri otomotif dari pemerintah? Sebenarnya kan yang kita harapkan bukan hanya insentif ya, tapi stimulus. Artinya pemerintah memberikan relaksasi perpajakan misalnya, tapi pada gilirannya setelah dikasih relaksasi justru industri ini bisa meng-create revenue bagi pemerintah. Nah ini yang sudah kita alami sewaktu COVID ya, COVID tahun 2020 yang lalu pemerintah memberikan relaksasi terhadap industri otomotif. Finally industri otomotif itu bisa meng-create income bagi pemerintah ya. Jadi relaksasinya di pemerintah pusat, kemudian income yang terbentuk di pemerintah daerah. Karena kita masih tetap bayar BBNKB ya, kemudian juga PKB ya. Sementara PPNBM-nya memang direlaksasi ya. Jadi berkurang di pemerintah pusat tapi terjadi peningkatan revenue di pemerintah daerah. Menurut saya ini klop ya. Mengingat sekarang kan pemerintah daerah juga dipotong kan dana transfer daerahnya kalau nggak salah sekitar 290 triliun sehingga daerah kekurangan income. Nah kalau misalnya industri otomotif ini bisa didorong ya diberikan stimulus ini akan menciptakan revenue di daerah ya sehingga daerah juga bisa membalance kehilangan pendapatannya dari transfer pemerintah pusat dengan pemasukan yang muncul dari industri otomotif. Dan jangan lupa yang dikasih insentif sebenarnya bukan industri otomotifnya, tapi konsumennya. Ya, masyarakat yang membeli produk otomotif. Oke. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, misalnya mengurangi relaksasi PPNBM ya. Seperti waktu Covid yang lalu kan yang di bawah 1.500 dibebaskan 100%, yang di atas 1.500 cc itu direlaksasi 50%. Dan ini bisa meningkatkan penjualan itu sampai naik di atas 1 juta unit ya. Dan ini cukup baik karena pada tahun fiskal yang sama pemerintah bisa menikmati revenue yang terbentuk dari bangkitnya industri otomotif ya. Dan tidak itu saja, investasi juga masuk karena investasi ini sangat melihat perkembangan pasar. Jadi kalau pasarnya berkembang, investasi masuk. Tapi kalau pasarnya turun terus, investasi akan menjauh. Nah ini yang saya khawatirkan tahun 2025 ini penjualan domestik otomotif di Indonesia ini mungkin sudah sama dengan Malaysia. Kalau situasi ini berlanjut terus, nanti investasinya akan masuk ke Malaysia bukan ke Indonesia. Ya. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Oke, karena memang investor melihat begitu ya berapa sih penjualan per tahun di suatu negara untuk investasi begitu. Oke Pak, mungkin kalau dari sisi konsumen tadi PPNBM agar mungkin lebih memberikan stimulus lagi dorongan bagi tidak hanya tadi pajak revenue di pemerintah pusat memang dipotong, tapi kan di pemerintah daerah ini masuk. Selain itu untuk industrinya sendiri apa Pak? Mungkin apakah insentif pajak juga untuk ya sebenarnya kita berharap dari industri itu ada kemudahannya. Untuk beberapa bahan baku ini kan masih import ya. Jadi ada keleluasaan ya terhadap import bahan baku. Jadi jangan sampai bahan baku itu
dibatasi, tapi produk jadi dibuka lebar gitu loh, dikasih karpet merah ya, bahkan dikasih insentif lagi oleh pemerintah. Menurut saya ini kan kontraproduktif ya. Jadi kita berharap bahwa pengadaan bahan baku ya, terutama yang import bisa dipermudah. Ya kita juga paham bahwa pemerintah ingin meningkatkan industri di sektor hulunya ya, yang digunakan sebagai bahan baku. Dan menurut kita kalau misalnya economic scale-nya terbentuk, pasarnya juga berkembang, pelan-pelan industri hulu juga bisa berkembang. Ya. Jadi industri hulu tuh nggak akan tumbuh dengan proteksi, ya, justru dengan pengembangan market. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Kemudian apa Pak faktor utama yang akan menentukan arah pertumbuhan industri otomotif Indonesia pada tahun depan, pada tahun 2026, dan tantangan apa yang paling perlu diantisipasi? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan, perkembangan pasar itu yang menjadi challenging bagi kita, karena 10 tahun industri otomotif ini dulu diprediksi tahun 2025 ini market kita sebenarnya 2 juta. Tapi aktualnya kan di bawah 1 juta. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang penduduknya 1/7 dari Indonesia, tapi income per kapitanya 3 kali lipat dari kita, mestinya market kita ini 2 kali Malaysia. Jadi kalau Malaysia 750 atau 780 ribu, di Indonesia mestinya sudah di atas 1,5 juta. Jadi ada distorsi nih ya, 50%. Mungkin diakibatkan oleh daya beli yang tidak terlalu kuat dan pajak yang terlalu tinggi. Ya, jadi di industri otomotif Indonesia ini kesannya kan harga kendaraan ini mahal banget gitu loh. Padahal di dalamnya pajaknya itu 40%. Ya. Nah, bandingkan dengan negara lain yang pajaknya mungkin tidak setinggi kita ya. Kalau di Thailand itu di bawah 30%. Ya, begitu juga di Malaysia. Kemudian yang kedua, mereka rajin memberikan stimulus. Jadi event pajaknya ada, tapi stimulusnya itu rajin gitu loh. Kalau kita stimulusnya ini kurang sering gitu loh, ya kan. Nah ini yang kita harapkan ke depan menjadi pertimbangan dari pemerintah ya. Nah kemudian juga secara teknologi ya, kita berharap ke depan itu ada investasi, kemudian juga berkembang industri otomotif yang bisa menurunkan emisi, kemudian juga meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, ya seperti hybrid, ya kemudian plug-in hybrid, ya termasuk BEV juga, ya. Tapi kita harus hitung cost and benefit-nya, ya. Untuk mobil listrik kan sekarang pemerintah mengucurkan 13 triliun insentif, meng-create revenue 2 triliun, jadi bersih 11 triliun itu pemerintah mengeluarkan insentif. Untuk hybrid pemerintah mengalokasikan 400 miliar, tapi kita bisa meng-create 6 triliun. Jadi sebenarnya even dikasih relaksasi oleh pemerintah, tapi revenue yang diperoleh lebih besar lagi. Jadi melihat pertimbangan ini kita berharap bahwa insentif untuk hybrid ini bisa terus dilanjutkan supaya ada transformasi teknologi ya. Kemudian juga kita lihat pasar ekspor otomotif ke depan ini akan didominasi oleh elektrifikasi, terutama hybrid ya. Nah, kemudian yang kedua juga flexi fuel ya. Jadi penggunaan bahan bakar ya dengan campuran etanol ini sudah menjadi fenomena di beberapa negara, termasuk di US, di India ya. Kemudian juga di Amerika Selatan apalagi. Nah, jadi teknologi yang bisa mengadop flexi fuel ini juga kita berharap bisa diberikan insentif supaya Indonesia tetap bisa menjadi basis produksi, basis ekspor kendaraan-kendaraan dengan teknologi terbaru. Betul, dan tidak tertinggal dengan negara ASEAN Betul, lainnya begitu ya, ya. karena kita sudah kuat nih sebagai eksportir ya. Oke, berarti memang kuncinya stimulus perlu ditambah dan didorong dilanjutkan Ya. kembali, khususnya untuk hybrid tadi karena yang mengembalikan revenue paling banyak Ya, justru dibandingkan. supaya juga ada investasi juga untuk mobil-mobil listrik ini, dan investasinya terfokus kepada key komponennya ya. Kalau mobil listrik sih mestinya kita udah nggak hitung lagi assembly-nya seperti apa, tapi key komponennya ya. Key komponen itu baterai,
kemudian juga PCU, motor dan trans axle ya, serta wiring itu loh. Itu yang mestinya jadi fokus yang harus kita kejar ke depan untuk investasi di Indonesia. Baik, ini